Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Terima kasih sudah hadir di acara event saya. Ini event sebenarnya untuk sharing and caring ya. Terus sama ada bimbingan akademik juga di sini, khususnya untuk mahasiswa dengan pembimbing akademiknya itu saya sendiri, Riyad Zahara. Nah, ini ada beberapa hal yang disampaikan. Sekaligus nanti ada beberapa yang saya cek juga KRS-nya. Memang nggak semuanya bisa dicek ya karena keterbatasan waktu juga sempit waktunya. Kalau mau lanjut sampai malam ya kasihan teman-teman yang lain lah. Yang penting ini udah di record. Nanti ada informasi yang mau saya sampaikan juga apa di ini ya. Saya sambil share screen aja deh. Jadi informasi-informasi yang disampaikan nanti saya sampaikan di grup tim bimbing akademik di bagian LMS ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk join di grup pembimbing akademik saya untuk khusus bimbingan saya ya. Linknya sudah saya share di WA Group untuk bisa join ke channel ini. Jadi silakan saja langsung join. Nanti saya approve dan nanti teman-teman bisa menyimak informasi yang akan saya share lewat grup yang ada atau channel yang ada di LMS ini. Karena memang ada aturan baru dari Unsia. Setiap bimbingan kegiatannya itu harus didokumentasikan. Nah, jadi pakai layanan LMS didokumentasikan di LMS kita ya. Oke, saya salah share screen. Sorry. Yang saya mau share screen itu adalah si PowerPoint ini dia. Dari awal, dari awal, dari awal. Ada dia. Oke, ini sekedar materi yang mungkin sudah pernah disampaikan, tapi takutnya teman-teman lupa. Jadi saya kembali ingatkan lagi agar lebih mudah dalam penentuan perkuliahan ke depannya. Bisa untuk pengambilan KRS, penentuan nanti strategi ngambil KRS-nya gimana. Kayak tadi salah satunya contoh sebelum mulai itu Mbak Zuan nanya untuk ngambil mata kuliahnya gimana aja di KRS-nya. Tujuannya buat nanti tugas akhirnya nggak terlalu berat ya dan pengambilan KRS di semester ini maksimal. Kita next aja. Nah, ini yang awal yang harus diperhatikan sama teman-teman semua adalah mengenai status semester mahasiswa. Jadi ini nanti akan menentukan atau sebagai landasannya teman-teman ini berada di status semester semester berapa dan bisa ngambil mata kuliah itu di semester yang mana aja berdasarkan mata kuliah yang dibuka ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang masuk di tahun 2020, 2021 ganjil. Nah, sekarang ini di 2023, 2024 genap status semesternya sudah semester 8. Nah, ini sebenarnya nanti bisa ngecek di Siakat ya. Nanti saya akan tunjukkan juga. Yang masuk 2022, 2020, 2021 genap, itu sekarang status semesternya semester 7. Nah, dan seterusnya ya, 2021, 2022 ganjil, status semesternya semester 6. Masuk 2021, 2022 genap, nah status semesternya sudah semester 5. Lalu yang dimasuk pada periode 2022, 2023 ganjil, semester 4. Yang masuk di 2022, 2023 genap, semester 3. Lalu yang masuk di 2023, 2024 lalu, belum lama ini sudah beranjak ke semester 2 dan nanti akan ada angkatan baru yang masuk di 2023, 2024 genap itu statusnya semester 1. Mudah-mudahan di sini sudah bisa paham, sudah tahu status semester semester berapa berdasarkan periode masuknya. Dan ini juga bisa dicek di akun sistem akademik teman-teman masing-masing ya. Bisa dicek itu di bagian status semester. Akan terlihat tuh status semester teman-teman itu sekarang berada di semester berapa. Dan informasi-informasi lainnya. Kayak misalkan kemajuan belajar, IPS, IPK, dosen pembimbing akademik, dan lain-lain ya. Nanti silakan dicek. Atau nanti kan saya tunjukkan lah. Oke, nextnya. Nah, ini ada alur semester di Unsia nih. Memang alur semester di Unsia ini agak sedikit unik ya dibandingkan dengan beberapa kampus lain. Saya agak kurang paham kenapa menganut prinsip seperti itu, tapi alasan yang pertama adalah mungkin karena tidak boleh ada status semester double berjalan di status semester saat ini. Nah, misalkan untuk besok ini
Itu adalah status semester yang aktif, semester genap tuh, 2023, 2024 genap. Nah, di status semester genap itu berdasarkan arahan pimpinannya, status semesternya adalah status semester genap. Yang artinya mata kuliah yang dibuka juga adalah mata kuliah pada semester genap. Nah, terus gimana mata kuliah yang ada di semester ganjil? Nah, itu tidak dibuka karena status semesternya mungkin dimaksudkan itu adalah status semester ganjil yang itu nanti dibukanya jika semesternya statusnya adalah ganjil. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang masuk di periode ganjil, alur semesternya itu normal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi untuk teman-teman yang masuk di semesternya periodenya genap, memang ada sedikit kerugian, agak sedikit anomali di sini ya. Status semesternya itu kebalik. Jadi genap dulu baru ganjil. Baru masuk tiba-tiba langsung semester 2. Besoknya semester 1. Tapi itu sebenarnya bukan status semesternya, hanya ngambil mata kuliahnya aja ada di semester keberapa. Kalau yang ganjil tadi kan pas dia masuk ganjil kebetulan. Jadi dia mulai dari ngambil mata kuliah semester 1 karena mata kuliah yang dibuka juga semester ganjil dan seterusnya. Nah, teman-teman yang masuk ke di periodenya semester genap, begitu masuk status semesternya memang semester 1, tapi status periode semesternya lagi periode semester genap. Jadinya nggak ada mata kuliah semester ganjil yang dibuka, contohnya semester 1 gitu ya. Cuma ada yang awal itu adalah mata kuliah di semester genap. Nah, yang paling awal adalah semester 2. Jadinya yang semester 1 itu, status semester satu ngambil mata kuliahnya adalah mata kuliah di semester 2. Karena berhubungan dengan periode semester tadi, masih semester genap. Makanya awalnya agak sedikit kebulak-balik nih. Jadi 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7. Tapi bukan berarti eh kan biasanya semester itu berakhir di semester 8 nih. Contohnya tugas akhir ada di semester 8 gitu ya. Perkuliahan akhirnya contohnya finalnya di situ. Oke, nanti pertanyaan di chat saya jawabnya belakangan ya. Saya jelasin dulu. Tadi balik lagi, tugas akhir itu kan ada di semester 8. Nah, sedangkan ini untuk teman-teman yang masuknya periode genap, semester 8-nya lebih dulu dibandingkan dengan semester 7. Nah, itu gimana Pak gitu? Sebenarnya memang ada cara-cara untuk bisa tetap tepat waktu 7 semester atau 8 semester tanpa kebolak-balik status semesternya. Dan ini sebenarnya dijelaskan di berikutnya ya. Nah, kayak gini. Bisa balik ke sini dulu aja atau langsung ke sini aja. Karena ini tadi juga saya jelaskan. Ada trik untuk menyiasatinya dengan kan kalau semester 1 semester 2 itu hanya boleh ngambil maksimal 18 sampai 19 SKS karena sistem paket dan memang ada aturan dari dikti seperti itu. Mahasiswa di semester 1 semester 2 semester awal itu mata kuliahnya dipaketkan maksimal hanya bisa 18 sampai 19 SKS. Nah, setelah semester 3 ke atas bisa ngambil 24 SKS fullnya seperti itu, maksimal 24 SKS berdasarkan IPS-nya. Nanti akan saya jelaskan IPS-nya, range-nya seperti apa. Kalau misalkan dari start mulai semester 3 sampai semester berikutnya teman-teman ngambil mata kuliahnya full, KRS-nya di fullkan SKS-nya, itu alurnya akan bisa normal sendiri kok gitu ya. Jadi nggak takut kebolak-balik juga, gitu ya, nggak takut kebolak-balik juga. Nah, ini aturan ambil mata kuliahnya. Nanti yang saya jelaskan lagi sekaligus nanti sesi tanya jawab aja ya. Untuk dari semester 1 2 ini, itu tidak wajib konsultasi DPA karena sudah dipaketkan mata kuliahnya, dientrikan oleh prodi dan pembimbing akademik. Jadi tidak wajib konsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Untuk teman-teman yang dimulai dari semester 3 sampai semester 8 statusnya, itu setiap entry KRS wajib untuk konsultasi kepada dosen pembimbing akademiknya. Nah, ini aturan ambil MK di periode genap 2023-2024 ini ya. Jadi untuk semester 3 ini bisa ambil mata kuliah di semester 2, 4, dan 6. Utamanya adalah semester 4 sesuai dengan status semester berjalannya atau periode semester saat ini, semester genap ya. Teman-teman yang di semester 3 nggak bisa ngambil mata kuliah semester 3 karena tadi tidak dibuka tuh di semester genap mata kuliah semester 3-nya. Oke, dan ngambil mata kuliah semester 5 peminatan, itu nanti dulu. Basicnya dulu diambil baru peminatan. Biar alur kurikulumnya agak sedikit jelas ya. Nanti berhubungan dengan pertanyaan teman kita di chat ini.
Nah, terus kok bisa ngambil semester 2 juga kalau ada yang ngulang atau yang ingin diperbaiki di semester 2-nya. Itu bisa diambil juga untuk periode genap 2023-2024 ini. Terus kalau misalkan nggak ada yang diulang nih di semester 2, semester 4-nya bisa ngambil berapa mata kuliah nih, misalkan contoh di semester 4 ada listnya sekitar 18 SKS tuh total dari SKS seluruh kelas di mata kuliah semester 4. Ada sisa SKS nih, karena semester 3 sampai dengan seterusnya itu bisa maksimal 24 SKS berdasarkan IPS-nya ya, Indeks Prestasi Semesternya. Ada sisa SKS untuk bisa dipenuhin sampai dengan maksimal 24. Ya, teman-teman nanti bisa ngambil di mata kuliah yang di semester atasnya. Nyodok ya, istilahnya seperti itu. Misalkan ngambil mata kuliah di semester 6, tapi jangan ngambil yang kira-kira ada mata kuliah terlebih dahulu yang harus dipelajari gitu sebelum ngambil itu. Contoh nanti di semester 6 itu kayak ada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, rekayasa perangkat lunak ini sebenarnya memang kita bilang sudah mata kuliah yang intermediate iya juga, tapi dibilang beginner juga masih masuk juga. Cuma ada beberapa yang harus dipahami dulu tuh sebelum ngambil mata kuliah RPL itu. Kayak contohnya teman-teman ini udah ngelewatin algoritma gitu ya, logika dan algoritma itu sudah pernah dipelajari. Itu sistem basis data dan perencanaan basis datanya juga sudah pernah dipelajari. Jadi pada saat nanti ngambil mata kuliah rekayasa perangkat lunak itu sudah ada basic-basic knowledge-nya untuk mendukung materi-materi dari mata kuliah tersebut. Lalu di teman-teman yang di semester 4, karena semester 4 semesternya sesuai gitu ya, prioritasnya juga sama di semester 4. Tapi kalau ada yang mata kuliah di semester sebelumnya mau diperbaiki, semester 2 bisa diambil juga di semester 6 juga boleh diambil silakan. Dan untuk semester 5 sampai 8 ini kok ada mata kuliah semester ganjilnya ya Pak? Ada 5 dan ada 7 nih. Oke, untuk mata kuliah di semester 5, 7 dan 8, 5 dan 7 itu ya, ada mata kuliah yang seperti ini di ada pengecualian khusus. Jadi ada mata kuliah yang dibuka untuk tiap status semester ganjil dan genap. Contohnya mata kuliah peminatan dari mata kuliah peminatan data science dan network spesialis itu dibuka untuk tiap semester. Nah, informasi yang pertama ini saya belum berani atau saya nggak berani bilang pasti seperti itu karena ini aturan sebelumnya, sebelum ada pejabat baru di prodinya ya. Dan itu sudah pernah dinegosiasikan ke pimpinan dan sudah disetujui atau di-approve. Nah, kalau di prodi sekarang ini, saya informasinya masih simpang siur. Katanya dibuka, katanya juga enggak juga. Tapi setahu saya itu dibuka. Kayak tadi dicek sama Pak Iwan, di bimbingan Pak Iwan yang sebelumnya, karena Pak Iwan selaku Kepala Biro Administrasi dan Akademik, yang dimana itu levelnya memang eh, apa ya, levelnya tinggi juga untuk posisinya Pak Iwan dan dia mengatur seluruh administrasi akademik yang ada di Unsia. Dan tadi sudah terlihat dibuka mata kuliah peminatan data science dan network spesialis di mana mata kuliah peminatan ini tadi adanya di semester 5, 7 dan 8. Makanya tadi di sini untuk teman-teman di semester 5 dan semester 8 sampai dengan semester 8 itu bisa ngambil mata kuliah ada di semester 5 dan 7-nya. Walaupun sekarang periode semesternya adalah semester genap, tapi ada mata kuliah di semester ganjil yang dibuka. Gitu ya. Lalu di semester 6. Nah, semester 6 ini agak tricky karena biasanya di semester 6 ini ada mata kuliah kerja praktek dan teman-teman yang memang eh, ini wajib ya kerja praktek ya. Yang mengambil kerja praktek itu otomatis agak sedikit nggak fokus untuk menjalani mata kuliah yang lain ya. Karena mungkin sibuk nih, apalagi teman-teman karyawan atau teman-teman yang sudah bekerja ya, statusnya sebagai pekerja, kerja juga, terus magang juga. Walaupun magangnya bisa di posisi sendiri, nggak harus magang ke tempat lain dan ambil posisi lain. Nggak, menceritakan pengalaman kerjanya yang sesuai bidangnya, itu bisa dijadikan laporan kerja prakteknya. Tapi tetap aja agak sedikit sibuk karena bikin laporan juga dan ada seminar dari laporan kerja prakteknya ya. Agak tricky, jadi ngambil mata kuliahnya di semester 6 ini yang agak sedikit enteng-enteng aja. Nanti di semester 7 baru geber lagi, ambil lagi yang berat-berat atau sekaligus sama tugas akhirnya. Nah, makanya kalau untuk semester 6 7-nya biar nggak terlalu berat, dari 3 4 5-nya ini sudah optimalkan ambil mata kuliah yang agak sedikit berat, biar di semester-semester 6 7-nya ini sisa yang ringan-ringan aja, dan syukur-syukur kalau semester 7-nya sudah bisa tugas akhir dan lulus. Karena banyak yang sudah total sampai dengan hari ini ada 5 orang yang sudah lulus di semester 7 statusnya. Sudah sidang tugas akhir sampai dengan tadi pagi, total sekitar 5 orang, mereka dinyatakan lulus semua.
Oke, nah tadi yang pembukaan kelas mata kuliah semester ada pengecualiannya. Mata kuliah yang dibuka untuk tiap status semester ganjil dan genap itu adalah mata kuliah peminatan. Yang kedua adalah mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi. Ini kalau di kurikulumnya ada di semester 7. Tapi teman-teman yang mulai semester 5 ini saya sarankan sudah mulai ngambil mata kuliah MPTI ini. Kenapa? MPTI ini walaupun secara sistemnya tidak tersirat atau tidak disetting sebagai mata kuliah prasyarat untuk mengambil beberapa mata kuliah lain, tapi ada aturan kayak misalkan contoh di kerja praktek. Kalau mahasiswanya belum menempuh atau belum lulus mata kuliah ini, itu tidak bisa ngambil mata kuliah kerja praktek atau mata kuliah tugas akhir juga nggak bisa tuh. Karena memang basic knowledge-nya, foundation-nya di MPTI ini dulu. Nah, MPTI ini juga output dari perkuliahannya adalah proposal penelitian yang nanti bisa dipakai di tugas akhir. Nah, lalu ada mata kuliah kerja praktek sama mata kuliah tugas akhir. Makanya tadi saya sampaikan, kok nanti alur kurikulumnya terbalik-balik ini, kita gimana bisa lulus tepat waktu? Masa habis tugas akhir kuliah lagi semester 7, sedangkan kan tugas akhir ada di semester 8. Enggak, itu bisa di mata kuliah ini dibuka di setiap semester. Jadi kalau memang di semester 7-nya sudah bisa sidang tugas akhir dan semua mata kuliah sudah selesai, ya sudah lulus. Seperti itu. Next. Nah, ini ada jumlah SKS untuk KRS. Semester 1 dan 2 tadi saya sampaikan adalah sistemnya masih sistem paket ya. Jadi maksimal 18 sampai dengan 19 SKS untuk semester 1 dan semester 2. Dari mulai semester 3 sampai dengan semester 8 itu sudah bisa maksimal 24 SKS, tapi tergantung dari IPS atau Indeks Prestasi Semester. Kalau IPK itu Indeks Prestasi Kumulatifnya ya. Jadi kumulatif dari tiap semester, terus dibagi rata-rata itu jadi Indeks Prestasi Kumulatifnya. IPS dan IPK itu maksimal nilainya adalah 4 dan terendah adalah sebenarnya 0 itu jarang ada ya. Kalau 0 itu udah bener-bener nggak ikut sama sekali dan biasanya nggak ada. Nah, ini adalah range atau rentang IPS-nya harus berapa dengan batasan SKS-nya nanti jadi berapa. Dari 0 sampai dengan 2,49 itu batas SKS maksimum yang bisa diambil 18. Kenapa nggak bisa lebih kan buat ngejar gitu. Contoh misalkan ada yang dalam semester sebelum-sebelumnya nilainya jelek nih, akhirnya IP-nya down, pengen ngejar, pengen ngejar 24 SKS. Belum bisa. Kita nanti akan pantau dulu. Kita memberikan kesempatannya untuk menunjukkan peningkatan dari performa akademiknya dengan batas SKS minimal dulu 18. Nanti kalau IP-nya meningkat, misalkan dari IP semester lalu cuma 2 nih, terus ngambil 18 SKS. Di 18 SKS ini, hasil akhirnya dapat IP 3,7. Nah, itu ngambil 24 lagi boleh, diperbolehkan, dipersilahkan. Itu ya. Terus yang IPS-nya minimum dari 2,5 sampai dengan maksimalnya 2,74, batas SKS maksimalnya 20. Yang IP-nya mulai dari 2,75 sampai dengan 3,49, di bawah 3,5, batas SKS-nya 22. Dari 3,5 sampai 4 itu bisa ngambil 24 SKS. Oke, ini alur pengajuan dan pengisian KRS. Jadi untuk teman-teman yang sudah semester 3 dan seterusnya itu wajib konsultasi dengan DPA mau via chat ataupun via seperti ini ya. Nanti kan kalau acara yang event seperti ini 1 bulan 2 kali diadakan ya. Yang pasti sebelum pengisian KRS itu sudah pasti diadakan sama nanti evaluasi setelah semesternya berakhir. Dan memang sudah dijadwalkan atau ada aturan baru 1 bulan itu minimal 2 kali pembimbingan via online seperti ini. Nah, jadi sebelum entry KRS, teman-teman wajib konsultasi dengan DPA. Konsultasinya boleh via WhatsApp group atau via LMS. Saya arahkan sih sebenarnya via LMS saja. Teman-teman bisa tulis di komentar atau mengirimkan pesan atau apapun di LMS-nya ya. Terus nanti baru isi KRS-nya di sistem informasi akademik. Nah, untuk pengisian KRS, biar jadwalnya nggak bentrok-bentrok, teman-teman ambil MK dengan kode kelas yang sama. Contoh, semua kelas ambil MK kode IT 101. Nah, itu nanti akan menghindari bentrok dengan mata kuliah yang lainnya di semester itu. Tapi kalau di semester yang lainnya atau di semester atasnya, itu nggak dijamin juga ya, karena memang ada keterbatasan slot jadwal dan Beli banyak keterbatasan minum lah. sumber Kata daya, masih kayak misalkan apa nyala ya. keterbatasan Depan. host untuk Zoom-nya, virtual conference-nya, maka ada beberapa jadwal di semester-semester yang lainnya itu pasti akan bentrok. Tapi bukan berarti jadi nggak boleh ngambil dong. Masih bisa ngambil yang lain yang nggak bentrok. Kalau yang bentrok ya jangan dipaksain atau Pak jangan sampai bentrok dong. Nah,
membuat penjadwalan itu nggak mudah ya, nggak mudah, nggak bisa langsung main utak-atik pindah-pindahin jadwalnya, tidak seperti yang kita harapkan atau maunya kita. Kita pengen 24 SKS, nggak mau tahu kampus adain 24 SKS. Kalau kita nggak bisa ngambil 24 SKS ya kita akan keluarkan statement gue rugi bayar, udah nggak bayar tapi nggak bisa ngambil. Nah, ini yang harus kita jadikan perhatian bersama, sama-sama saling menghargai, sama-sama respect lah. Nggak semuanya bisa kita penuhi kemauan individu per individu. Kita asasnya kan semua untuk satu untuk semua ya, bukan semua untuk satu. Itu. Kecuali memang ada kuota apa, misalkan ada beberapa 20 sampai 30 mahasiswa yang eh, belum ngambil mata kuliah yang wajib. Misalkan di semester 4 ada mata kuliah yang namanya ABO. Dan itu adalah mata kuliah yang wajib yang tepat semester yang harus diambil. Sedangkan kelasnya beberapa udah penuh dan masih banyak yang belum ngambil. Itu baru bisa dibukakan lagi jadwal paralelnya. Contohnya seperti itu. Kalau itu kan case-nya bukan keinginan pribadi yang harus dituruti dan kucuk-kucuk kalau misalkan nggak dituruti keluar statement seperti itu. Nah, kita mohon maaf ke teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya. Statement-statement seperti itu kalau bisa dihindari lah ya. Kita sama-sama respect aja. Kita sama-sama saling menghargai. Ini apa informasi juga untuk teman-teman semuanya. Ngejadwalin kelas itu nggak semudah yang kita pikirkan atau bayangkan. Bayangkan, contoh di semester 4 ada 7 kelas, ya, 7 kelas mata kuliah. Dan dari kelas satu mata kuliahnya itu ada kelas paralelnya. Contoh lah ya, ada akan dibukakan 4 kelas paralel untuk setiap mata kuliahnya. Berarti sudah 28 kelas yang akan disediakan atau dibuat. Nah, bikin jadwalnya seperti apa dengan slot yang sempit itu? Muternya gimana? Belum lagi nyari ketersediaan dosennya. Dosen internalnya terbatas dan dosen luar belum tentu bisa juga gitu. Jadi memang nggak semudah yang kita bayangkan untuk langsung nambahin kelas atau geser jadwal kelas. Yang paling susah itu ngegeser jadwal atau reschedule jadwal. Kalau untuk nambahin kemungkinan bisa, asalkan tadi resource dari sumber daya yang utama adalah dosennya itu ada tuh tersedia. Itu kemungkinan besar bisa. Untuk yang kayak misalkan rubah-rubah jadwal itu sulit. Nah, memang sudah disusun sedemikian sedemikian rupa biar nggak bentrok, tapi nggak mungkin juga nggak ada yang bentrok. Pasti akan ada satu dua kelas yang bentrok. Karena tadi yang saya sampaikan ya, dengan begitu banyaknya kelas gitu ya, terus jadwalnya sempit, ngaturnya ngerange seperti apa. Mau nggak mau ada jadwal yang paralel. Tapi yang paralel juga nggak dibuat untuk semester yang sama. Dengan tujuannya biar di semester yang sama itu nggak ada jadwal yang bentrok. Mungkin ada jadwal yang sama antara semester 2 sama semester 4. Dan teman-teman yang mau ngambil itu bentrok. Nah, itu mungkin nggak ada slotnya lagi. Jadwalnya harus ditaruh di situ. Tapi kan nggak cuma mata kuliah itu doang yang ada. Ada mata kuliah yang lain yang masih bisa diambil. Jadi seperti itu ya. Nanti kalau sudah diisi di KRS di sistem, itu akan diverifikasi oleh DPA. Dan ditunggu aja. Ini hak teman-teman masalah verifikasi atau approval dari KRS itu nggak akan diabaikan, nggak akan diberikan. Pasti akan diberikan, ditunggu aja. Nggak perlu lagi ngechat tiap hari atau tiap menit di chatnya gitu ya. Pak, saya udah ngajukan KRS, tolong diperiksa. Terus 5 menit kemudian, Pak, saya udah ngajukan KRS. 5 menit kemudian, Pak, gimana KRS saya kok belum disahkan? Dan lanjut terus. Annoying banget gitu ya. Santai. Pokoknya kalau semua kewajibannya sudah dilaksanakan, haknya pasti akan diberikan. Nah, kecuali sampai dengan mau kuliah belum disahkan, nah itu baru komplain. Bisa misalkan kalau dosen pembimbing akademiknya nggak ngegubris atau nggak ngerespon, ada Sekprodi, Bapak Sahid, ada BAA, Pak Ikhwan, ada Kaprodinya ya, Bu Heni. Itu baru bisa disampaikan ke sana. Kalau masih selama periode pengisian KRS belum disahkan, ya memang masih periodenya. Yang penting udah ada DP, udah ada booking, udah ngebooking kelas itu dan nggak akan digeser-geser, nggak ada yang geser-geser lagi kalau sudah ambil kelasnya atau entry KRS-nya. Masalah KRS-nya disetujui atau enggak, santai aja dulu, dilihat dulu aja. Pokoknya sebelum perkuliahan dimulai itu nanti dipastikan semua KRS sudah disahkan, disetujui. Kalaupun nanti biasanya ada dosen DPA-nya memang nggak respon, itu nanti di take over atau di handle sama Sekprodi, Kaprodi, dan BAA. Nah, setelah itu KRS disetujui, bisa kuliah aman, nyaman gitu ya. Next. Nah, ini ada distribusi mata kuliah yang teman-teman nanti bisa simak. Di mata kuliah semester 1 ini kita lihat paketnya 19 SKS ya. Semester 2 19 SKS. Nggak ada mata kuliah pilihan. Di semester 3 ini ada mata kuliah pilihan nih. Antara pendidikan kewarganegaraan sama bahasa Korea. Kalau pilihan itu artinya ambil salah satunya aja. Jangan dua-duanya.
Kalau mau dua-duanya mau diambil nggak apa-apa, tapi salah satunya SKS-nya akan dianulir, nggak diakui. Misalkan ada yang rajin banget Pak, saya pengen keluarga negaraan, kayak saya mau bela negara dan mau meningkatkan apa etos kewarganegaraan saya gitu kan. Silakan, tapi saya juga suka bahasa Korea, mau saya ambil juga. Ya silakan aja, nggak ada yang ngelarang, tapi itu akan merugikan sendiri. Harusnya kan bisa 24 SKS ngambil mata kuliah yang lain yang wajib. Ini malah ngambil yang pilihan 2 SKS itu lumayan. Dan kalaupun diambil, tadi saya sampaikan, dianulir tuh salah satunya nggak diakui ya. Semester 4 nggak ada pilihan, semester 5 nih baru ada pilihan. Yang data science itu machine learning, deep learning, yang network spesialis, sistem jaringan 2 sama jaringan wireless dan mobile. Nah, pilihannya bukan milih salah satu banget nih di antara empat ini, enggak. Kalau teman-teman di semester 5, oke, peminatan itu dimulai dari semester 5 ya. Makanya tadi semester 3 jangan ngambil mata kuliah peminatan dulu, karena peminatan dimulai dari semester 5 ke atas. Oke ya. Semester 5 ke atas baru mulai masuk peminatan. Di semester sebelumnya belum. Jadi untuk bisa ngambil status semesternya harus semester 5. Nah, kalau milih peminatannya data science, nah ngambilnya yang dua ini, machine learning dan deep learning. Jangan ngambil sistem jaringan dua dan jaringan wireless. Sekali lagi, boleh diambil, tapi menu-menuhin SKS dan nanti ujung-ujungnya dianulir. Tuh. Terus yang milih mata kuliah peminatan network spesialis, ya ambilnya sistem jaringan dua dan jaringan wireless dan mobile. Semester 6 nggak ada peminatan, dan ini waktu itu kebetulan saya yang merancang kurikulumnya. Semester 6 dibuat agak sedikit ringan, karena ada kerja praktek, di mana ini kan teman-teman melakukan implementasi keilmuannya di lapangan atau di industri. Dan nanti bikin laporan akan ada seminarnya atau kayak sidang sederhana gitulah. Semester 7 ini ada mata kuliah pilihan lagi. Jadi pilihannya ini ada 4 mata kuliah juga. Dua di data science, dua di network spesialis. Di data science ada NLP, Natural Language Processing, dan kecerdasan komputasional. Untuk network spesialisnya ada sistem operasi jaringan dan config server sama network programming and administration. Semester 8 masih ada mata kuliah peminatan, ada dua pengolahan citra untuk data science, jaringan VoIP untuk yang peminatan network spesialis, dan ada tugas akhir di semester 8 ini. Oke, terima kasih. Dan ini saya share kalau teman-teman mau cek sistem informasi akademiknya contohnya ya. Saya coba untuk pakai salah satu akun mahasiswa, saya pinjem. Oke, masuk sini. Nah, untuk di halaman profile seperti ini, teman-teman nanti bisa ngelihat ada data mahasiswa, ada status semester. Nah, contoh di status semester. Di status semester ini teman-teman nanti bisa melihat status mahasiswanya dari angkatan ke berapa, terus tahun kurikulum yang berlaku. Tahun kurikulum yang berlaku itu ya paket kurikulum kita ya. Ini berlaku di 2021 nih kurikulumnya. Launching atau disahkannya. Semester saat ini sekarang semesternya semester 7 di periode genap 2023-2024. Ini adalah teman kita yang masuk di periode genap 2020-2021. SKS lulusnya ada keterangan di sini 131, jadi kurang 130 apa kurang 13 SKS lagi untuk bisa lulus. Karena untuk lulus itu 144 SKS. Pembimbing akademiknya kebetulan saya sendiri. Terus kemajuan belajar ini bisa kita lihat juga dari perkuliahan di setiap semester ini SKS tempuhnya berapa. Semester peringatan itu dari mulai 8 ke atas ya, dan di semester 14 lewat. Kalau udah lewat dari 14 tuh di DO otomatis. SKS lulusnya bisa dilihat, indeks prestasinya, SKS tempuhnya, perbandingan nilai, lalu ada lagi. Nah, ini untuk berhenti studi. Ya, kalau ada yang minat ya. Misalkan ada kendala apa, ini juga bisa untuk cuti atau mengundurkan diri. Dan kalau cuti ada formnya ya. Lalu ada tagihan mahasiswa. Nah, ini teman-teman cek dulu tagihannya. Untuk syarat bisa entry KRS itu sudah minimum lunas cicilan pertama di periode berikutnya, periode sebelumnya sama cicilan pertama di periode ini ya. Kalau nggak salah, nanti ditanyakan keuangan saja. Riwayat keuangan udah. Nah, ini jadwal kalau sudah ada jadwalnya ya. Terus akademik. Nah, ini teman-teman nanti bisa melihat di sini nih pengisian KRS. Ini menu untuk ngisi KRS-nya. Jadi untuk milih KRS-nya nanti tinggal pilih aja, pilih kelas. Nanti ini bisa difilter yang tepat semester, semester lalu sama tidak lulus. KRS tersimpan ini yang KRS sudah diajukan ya.
Kalau sudah dipilih, tinggal diajukan saja. Terus untuk, oh iya, sorry. Nah, untuk teman-teman di semester 5 ke atas, untuk mata kuliah yang jenisnya peminatan, cara ngambilnya nggak begini. Jadi ada di akademik, terus riwayat KRS. Nah, baru di sini pilih kelas. Sebenarnya untuk teman-teman yang di semester lain pun lebih enak kayak gini dibandingkan dengan yang menu sebelumnya. Yang kalau di sini kan ngeceknya capek nih, banyak banget ya. Nah, kalau saya lebih menyarankan modelnya kayak gini, riwayat KRS, lalu pilih kelas. Nah, ini kita filter nih, misalkan ini semester genap, berarti mata kuliah yang dibuka adalah contoh kelasnya IT 20 sekian 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 ya. Kita mengecek IT 201. Wah, ini udah pernah kita ambil semuanya ya. Memang keterangannya ini semester lalu karena ada perubahan kurikulum, jadi nggak kecek nilainya berapa ya. Tapi kalau misalkan ada di semester 40 gitu, contoh 401, udah ada nih keterangannya kita udah pernah lulus, udah ada kelas yang penuh juga. Kalau di 402, ada keterangan kita juga nih udah lulus, ada yang kelas penuh, ada jadwal bentrok karena tadi udah ngentri KRS ya. Terus kalau di 403, nah ini ada keterangannya nih, informasi udah lulus dan lain-lain. Terus mata kuliah peminatannya baru bisa dicari di contoh 501. Nah, ini ada mata kuliah peminatan. Nah, mata kuliah peminatan ingat sekali lagi adanya di mata apa di semester 5, semester 7 dan semester 8. Semester 7-nya, nah ini. Jadi ada mata kuliah peminatan. Belum jadi. Oke. Sama di semester 8. Nah, ini ada yang sudah diambil, sudah beres. Jadi enakan sebenarnya seperti itu. Kalau udah selesai, tinggal diajukan aja ke RS ya dan tunggu disahkan ya. Lalu ada mengulang. Kalau misalkan kita mau ngecek mata kuliah yang mengulang, di situ ya tadi menunya akademik mengulang. Nilai mahasiswa untuk melihat nilai kita bisa ngelihat di sini. Terus tingkat akhir, nah nanti ini untuk mahasiswa, teman-teman di tingkat akhir, untuk konsultasi masalah TA, kegiatan pendukung yang berhubungan dengan kegiatan non akademik lainnya ya. Terus daftar proposal TA, daftar tugas akhir, ini pengajuan yudisium sama pengajuan wisuda nanti. Untuk menu hasil studi, teman-teman bisa lihat kartu hasil studi. Untuk pilih semua periode itu bisa. Yang mau dicetak juga bisa langsung cetak ya. Oh, kalau satu-satu kayaknya. Oh, sorry. Ini cetak kartu hasil studi contohnya. Terus transkrip bisa dilihat juga. Nah, ini juga bisa dilihat transkrip sementaranya. Nah, contoh seperti ini. Oke, itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bertanya, kalau untuk kan untuk semester 6 itu ada ini Pak, kerja praktek ya Pak. Nah, kalau itu bisa dikonversi untuk mengikuti MBKM nggak Pak? Ya, jadi kalau teman-teman yang ikut atau lolos program MBKM, salah satunya dari banyaknya program MBKM ya, kayak misalkan MSIB, kayak misalkan contoh di sini ada beberapa teman kita yang ikut MBKM kayak Mbak Julia, Mas Iwan, Mbak Joan, Mas Hasbi, Mas Sigit. Nah, itu kerja prakteknya bisa menggunakan laporannya dari laporan hasil MBKM-nya, kegiatan MBKM-nya. Bahkan kalau MBKM itu bisa dikonversinya sampai dengan maksimal 20 SKS. Tapi ikut MBKM itu minimal dimulai dari semester 5 ya. Ya, Semester 5 ikut MBKM. Nanti laporannya bisa dipakai untuk semester 6. masih Pak. Oke, silakan Izin Pak, mau Mas bertanya Aji. Pak. Ya. Ya, jadi kayak saya kan ahli jenjang ya Pak. Nah, Hmm, setelah saya lihat di KRS, itu saya hanya dapat 9 SK sembilan SKS. Pak. Dari 20, ya dari 24 SKS yang diberikan Pak. Mas Aji, sebentar saya cek dulu. Ali Jenjang Iya Pak. udah pernah ngecek akademik yang dikonversinya apa aja? Hasil Sudah konversinya? Pak,
Kemarin kan sempat konsultasi sama Bapak, terus dikasih Excel ya, Pak. Oh Nah, gitu. Excel itu saya lihat dan saya pilih, Pak. Ternyata hanya 9 SKS saya dapatnya, Pak. Boleh saya share screen ya, Mas Aji ya. Iya, Pak, baik, Pak. Belum ngambil ya? Iya, Pak, belum ambil. Masih ragu, Oke, Pak. yang 201 udah beres semua. 40 sistem jaringan belum diambil ya. Iya, sistem jaringan satu belum, Pak. Contohnya ini diambil ya, sistem jaringan satu. Iya, Terus, oke, waktu itu, oh langsung peminatannya ini ya, network iya, Pak. spesialis ya. Iya, jaringan, Pak. Network spesialis. Ini jaringan satunya bentrok, mendingan di delete. Caranya kayak gini kalau yang bentrok ya. Kita ambil yang IT501 dulu. IT50. Nah, karena 502-nya belum ada nih, baru ada ini aja. Oh, ini udah pernah ngambil ya. Sistem jaringan 2 dan jaringan wireless itu udah ada dikonversi ya. Iya, Pak. Udah ada, Pak. Oke, terus 701 network programming sama sistem operasi jaringan udah diambil belum? Belum kan? Nggak dikonversi? Oh, belum. Kalau di tempat saya tidak ada, Pak, pilihan nih kayak gini, Pak. Jadi, Oh, ya udah. Nanti sekalian aja nih. Yang 401-nya tadi sistem jaringan satu. Nah, ini harus diambil. Nah, kayak gini contohnya. Teman-teman ada yang mau ngambil mata kuliah sistem operasi jaringan, network programming, tapi belum ngambil sistem jaringan satu. Jangan ya. Ambil dulu sistem jaringan satunya. Kalau basic yang nggak ada, kita mau ngambil advance-nya gimana? Terus kerja praktek udah belum, Mas? sudah, Pak, kerja praktek. IoT udah ya? IoT, grafika, IoT, teori. ya udah, Pak, IoT. Oke. Berarti tinggal 80. MPTI udah diambil belum? So, MTTI, MTTI, Wah, jadwalnya bentrok lagi. MTTI itu metodologi ya, Pak? Sudah, Pak, Iya, kalau metodologi. ntar saya cek ya. Kalau saya yang belum ini data science, kripto, kecerdasan buatan, Oh, sistem kalau operasi. mata kuliah peminatan, Iya, ngambilnya Pak. boleh satu aja, peminatan Oh, aja. satu aja ya. Ah, ah. Jadi kalau yang peminatan lain ya jangan diambil. Ini konversinya, Oh, iya. oh ini hasil konversinya ya. Iya, Pak. Metodologi belum ada. Oh, belum. Ini harusnya diambil nih, tapi jadwalnya bentrok. Bentroknya sama. Hmm. Kalau semester kemarin sudah, Pak, metodologi penelitian yang Udah diambil. diajarkan oleh Ibu. Iya, Pak. Kalau semester kemarin, Pak, diganjil, Pak, ya. Oh, udah diambil. Oke, aman. Berarti kita lanjut ambil KRS ya. IT Iya, Pak. 80. Mana, Bu? Hmm, oke, sistem pakar Mana belum ya? ini? Iya, belum, Pak. Belum. Wah, kenapa? Nah, kalau ini kan lihat nih, ada konsentrasi sense data. Nah, Mas Aji nggak Hmm. boleh ngambil ini karena nggak boleh. Jangan ngambil itu karena percuma nanti dianulir karena Sudah peminatannya pindah kan sana. sudah langsung Tapi network nak itu spesialis ya. bukan nunggu gosok ada juga. Oh iya, Pak. Siapa? Nah, Nunggu ini gosok ada aja. sistem pakar baru dapat 12 ini emang nih. Pindah berarti. Yang ditranskrip ini belum masuk semua Mas Aji. Oh, belum, Pak. Iya tuh kayak metode dulu udah masuk di sini. Ini banyak mata kuliah yang nggak dibuka nih. 201 udah 401 02 ABO Data Science Komunikasi Data udah diambil. Anali analisa berantai objek itu udah, Pak. Ambil kelas ini saya kemarin. Kelas antara kemarin, Pak. Oke udah ngam.
Oh ya udah ngambil. ABO udah ngambil data science sama komunikasi data. Data science-nya belum ngambil ya? Belum Pak, ke data science Hmm, belum. data science nih yang harusnya diambil, tapi bentroknya dengan apa ini? Wah, sulit nih. Emang harus begini nih. Kalau saya ambil dulu yang 401 penuh. Data science-nya semester ini bisa diambil. Sistem jaringan satu tadi belum ya? Belum Pak, sistem jaringan satu. Oh, terus 601. Akhirnya di 70-nya sistem operasi jaringan dan config server belum. Ini belum. Terus 80 sistem pakar jadwalnya bentrok. Bentrok di sistem pakar, Mas Haji. Hmm. IT. Oke, nanti coba saya akal-akalin. Iya Pak, Ada lagi mohon yang mau bantuan ditanyakan? Pak. Terima kasih Pak Riyad. Udah Pak, Oke, cukup ya. dari. Mungkin saya belum ngisi dulu ya Pak ya, nunggu arahan dari Bapak ya Pak ya. Ya, nanti coba saya otak-atik deh. Iya Kalau Pak, ini terima kan kasih. case-nya agak beda ya, kalau ahli jenjang atau pindahan konversi. Jadi agak sulit ngambil mata kuliahnya kalau konversi seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau tanyakan selain Mas Haji, silakan. Pak, Di itu di kolom chat ada Mas Falahi. Iya, di chat ini saya jawab satu-satu ya Mas Hilmi. Mata kuliahnya bingung juga karena ada yang harus belajar dasar dulu malah langsung ke tingkat yang lanjut. Wah, iya. Tadi sudah saya jelaskan ya, jangan awalnya ini makanya tadi saya bilang agak sulit dijelasinnya. Kurikulumnya agak unik unsianya. Tapi memang itu dari hasil pertimbangan pakar-pakar akademik yang ada di Unsia maka diputuskan seperti itu. Memang awal apa alur yang baik adalah dari 1 ke 8 bukan 2 1 4 3 6 5 terus 8 7. Tapi kita bisa apa alternatif atau kita siasati sebenarnya juga waktu dapat apa keputusan seperti itu harus diterapkan program seperti itu waktu dulu saya masih megang kurikulumnya. Akhirnya sudah saya bikin dari 1 2 3 4 itu benar-benar basic semua yang kalaupun belajar sistem basis data dulu nih, terus besoknya baru algoritma pemrograman, nggak ada hubungannya itu berdua masih bisa jalan lah, masih sama-sama basic banget gitu kan. Nah, tapi dari semester 5 sampai 8 itu udah mulai dilurusin lagi biar nggak belok-belok atau nggak bulak-balik lagi kayak gitu. Terus izin bertanya pengisian KRS kita kuliah di tanggal 4 ya. Kita kuliah itu mulai di tanggal 4 Februari. 3 Februari ya. Sorry, 3 April. Astagfirullah. Kita kuliah di tanggal 3 April. Teman-teman ngisi KRS sampai tanggal 2 bisa. Tapi ya itu mepet banget. Dan itu kayaknya kelas-kelasnya juga kemungkinan besar udah pada penuh. Terus Mas Falahi. Masuk semester 6 sedang magang. Dapat sebagai full stack web dev. Untuk di semester ini kira-kira saya ambil berapa matkul dan matkul apa aja. Mas Falahi sudah entry KRS-nya belum? Saya cek dulu ya. Falahi Bagaskara. Oh, ini udah nih, nggak dimaksimalin. Oh, keluarga sana. Nah, mungkin Mas Falahi bisa tambahin sistem multi, udah diambil ya. Peminatannya apa Mas Falahi? Kalau saya lihat ini peminatannya data science ya. Oh,
Oh, ya udah tambahin satu lagi ya, biar maksimal. Nanti kalau misalkan nggak sesuai ya delete aja nggak apa-apa. Saya tambahin dulu daripada kelasnya penuh, nggak bisa. Nah, ambil nih pengolahan citra mumpung nggak bentrok juga. Pas kan dua-dua, jadi mantap. Oke, next di chat lagi. Konsultasi tetap bisa via WhatsApp. Bisa, tapi kalau bisa di LMS aja ya. Terus Pak Ujang Kamiun, halo Pak Ujang, mudah-mudahan sehat ya. KRS-nya Pak Ujang beres, aman. Tadi barusan saya cek, Pak Ujang bisa cek lagi. Tadi ada yang saya sesuaikan, ada yang saya delete, terus saya tambahin. Nah, Pak Ujang ini kebetulan bisa ngambil maksimal 24 SKS, jadi coba dicek lagi sudah sesuai atau tidak gitu ya. Saya jawab yang di chat dulu bentar ya. Semester 5 saya harus mengulang MK, semester 3 boleh ambil semua atau wajib ambil MPTI-nya. Semester 5 tapi ada yang ngulang, ambil yang ngulang dulu aja ya. Nanti baru MPTI diambil semester besok aja sekaligus sama kerja prakteknya. Pak, mau bertanya, saya kan semester 6 ya Pak, sekarang lagi ngikutin eh MBKM. Mas Farhan, bentar dulu ya. Betul. Antri dulu nih. Kita ke Mas Arifin dulu yang udah resen dulu. Mas Arifin, silakan. Ya Pak, maaf Pak, saya bertanya. Nah, Mm, kan semester yang lalu kan saya nggak full KRS-nya Pak, nggak saya fullin. mm. Nah, terus yang untuk semester 6 ini, kalau saya fullin nggak masuk. Ini Mas Arifin doang ya namanya ya? Iya, Arifin doang Pak. Oh, oke. Soalnya banyak banget Atau bisa Arifin nih. Oke, saya mungkin searching mungkin nih. mungkin ya bisa tolong dicek Saya Pak. cek cin dulu. Kebetulan ngambil semester ini bisa 24 SKS ya. Bisa 24 SKS. Jadinya kalau saya lihat sih udah oke. Nggak ada mata kuliah peminatan yang diambil. Dulu peminatannya apa ngambilnya? Pemerintahnya kan Pak, oh, network Oke, spesialis Pak. network ya. Ya, sudah tahu. Terus saat ini ngambilnya kewirausahaan, MPTI, RPL, kerja praktek, IoT, dan udah aman. Tapi yakin ini Oh, sambil kerja praktek 24. Ya, kalau saran saya sih yakinin aja ya. iya Pak. Oke. Soalnya kemarin-kemarin kan saya nggak full Pak. Soalnya kan yang Um, kemarin-kemarin cuma menyesuaikan apa? Menyesuaikan 18, semester aja 18, Pak. Iya 19 iya ya. iya Pak. Oh, Takutnya kan ya baru hari itu ini, dia. baru semester ini. Ya, kalau mau semester 7 tugas akhir agak sulit ya. Contoh Iya nih, Pak. Mas Arifin baru lulus 93, Iya. tambah ini 24, itu baru 117 ya. Masih lumayan ke Iya. 144-nya. Ya semester 8 insya Allah ya. Masih Iya, tepat Pak. waktu lah semester 8. Oke Pak. Pak sekalian, maaf Pak, kalau yang Hmm? untuk apa kerja praktek itu PA-nya tetap Pak Riyad atau Oh, dosen pembimbing kerja praktek nanti akan ya? ditentukan oleh koordinator kerja praktek. Koordinator kerja prakteknya Bu Cian. Dan untuk masalah Oh, kerja praktek nanti akan ada sosialisasinya tersendiri, dijelaskan lebih detail aturannya gimana, teknisnya seperti apa, pelaksanaannya gimana, dan nanti hasil laporan seperti apa. Itu nanti akan ada sosialisasinya oh. sendiri ya, untuk teman-teman yang lain juga sama. Soalnya saya sampai hari kan saya tunggu-tunggu kok nggak ada informasi buat kerja praktek. Kan saya juga bingung, Pak. Masih pada sibuk KRS dulu. Nanti habis KRS-an baru ada tuh Oh, sosialisasinya. ya Kalau Pak, kerja siap. praktek nggak barengan banget sama mata kuliah kok gitu. Dan kerja praktek Oh, ini juga nggak ada kehadiran di kelasnya nggak ada. Jadi aktivitas teman-teman ya jalanin kerja praktek, bikin laporannya. Kurang lebih kan kerja prakteknya diwajibkan untuk dijalani kurang lebih selama 2 bulan ke depan ya, 2 bulan kerja. Nanti kalau udah beres laporannya langsung sidang dan sidangnya itu biasanya setelah UTS mata kuliah yang lain tuh di range itu sampai dengan nanti UASnya. Kerja praktek nanti ada sosialisasi tersendiri dan aturan tersendiri ya. Beda dengan mata siap. kuliah yang lain. Oke, silakan Mas Farhan. Baik, jadi Mm, untuk sekarang kan saya ngambil ikut MBKM ya Pak. oke. Programnya itu cyber security. Kemudian saya juga semester 6 itu. Jadi baiknya ngambil mata kuliah apa aja ya Mas? Mata kuliahnya Uno belum diambil. Ya. Wah, udah banyak yang penuh kan. Misalnya kewirausahaan udah penuh tuh. Ya, gimana ya? Ambil yang ini dulu aja ya, yang bisa diambilin ya. Ini kan belum diambil semua nih. Terus semester 4-nya udah beres semua yang diambil ya, nggak ada yang belum ya. Iya Pak. Semester 5-nya udah nentuin konsentrasinya belum? Belum diambil kayak ini. Oh sudah Pak.
Oh, network ya, sorry. Iya, Oke, network. network. Terus, nah mau kerja praktek ambil MPTI wajib. Belum Hmm, diambil kan MPTI-nya? ya. Saya ambil dulu. Oke, terus lanjut lagi semester 8. Nah, ini bisa nih. VoIP, belum bisa TA ya. Oh iya. Tuh, 22. Ada tadi satu yang nggak keambil ya. Oh, oke, berhubungan sama IPS ya. Tadi berarti Hmm, yang nggak keambil itu apa di semester 8? Grafika komputer sistem multimedia sih sekalian nih. Sistem pakar ya, belum keambil ya. iya Pak. Oh, sistem pakar Sistem nggak Pak. bisa tuh. Ya nggak apa-apa lah, biar agak sedikit lebih ringan. Karena sistem apa grafika komputer sama sistem multimedia ini sekalian nih. Satu project bisa dua mata kuliah, bocoran aja sih. Berarti untuk sistem pakar ngambilnya di semester 7 ya Pak ya? Eh, Sama kewirausahaan. di semester genap lagi. Hmm, Di semester genap lagi sama kewirausahaan. Mas Farhan kan kebetulan maksimal cuma bisa 22 nih. Kalau bisa 24 bisa ngambil kewirausahaan tuh tadi tuh. oh Tapi iya. kewirausahaannya juga tadi kelasnya penuh ya. Iya. Sementara ini dulu aja. Oke, aman? Baik Pak, makasih. Oke, ada lagi next yang via ini dulu. Ya, oke lah, kalau nggak ada berarti saya cek chat lagi. Chatnya, wah jadi gede. Tadi Pak Ujang udah. Mbak Ayu, saya ngecek Mbak Ayu dulu deh. Ella Ayu, semester tiganya itu kan belum dibuka ya. Jadi ngambil mata kuliahnya baru semester 4 sama semester 6. Ini udah oke. Nanti semester ganjil berikutnya baru ngambil mata kuliah yang semester ganjil ya. Terus ada Aldi Yahya, kenapa nih minta tolong cek KRS ya? Kalau yang aman-amannya dia nggak usah dicek ya. Ceknya nanti sekaligus untuk validasi. Semester 4. Oh ini udah beres. Ada dua yang diambil di semester 6-nya, IoT sama RPL. Wah, Mas Muhammad Aprianto. Nah, kalau untuk ngecek KRS tuh nanti sebenarnya saya ceknya setelah ini ya, nggak di sini semua. Jadi ada keterbatasan waktu. Jadi di sini yang teman-teman mau tanyakan baru ditanyakan saja. Tapi ya saya cek dulu lah dikit-dikit. Jovita ini Jovita Kusuma ya atau Aurelia? Oke, Mbak Jovita udah mulai kembali ke jalan yang benar nih. Sebelumnya Iya ngambil Pak, mata kuliahnya kan loncat-loncat ya. iya Pak, itu Ah, ketinggalan Pancasila Pak. iya, ketinggalan jadinya kan. Aman. Mas Muhammad Ramadhani, nah ini yang di semester 7 nih. Pak, Semester 7 selesaikan matkul 7 dan 8. Saya mau ngecek punya Mas Ramadhani karena urgent nih. Teman kita di semester akhir. Sudah 123, kurang 21 lagi. Wah, baru 15. Tugas akhirnya gak diambil, Mas Ramadhani? Semester 8 Mbak rencana Pak. Oh, nggak mau diambil sekarang? Biar lebih fokus aja sih Pak. Oke. Biar di tugas Ya, akhirnya. oke lah, aman kalau gitu, kalau mau semester 8. Jadi Pak, Terus, ya, thank you. Oke, ini nanti di grup sini, ini tutorial ambil. Oke, kok nggak bisa. Nah, teman-teman join grup yang ini ya. Ini adanya nanti kalau teman-teman cari ada di bagian umum. Di bagian umum, walah. Oh, akademik. Saya ruang kelas umum. Nah, teman-teman kalau bisa join di channel pembimbing akademik saya di LMS. Ini anggotanya, nah ini baru ada yang join lagi nih. Tadi baru 54 ya. Nanti saya share informasinya di channel itu sekarang. Mulai mulai saat ini sih.
sorry. Nah, kayak misalkan tutorial ambil entry KRS semester 5 MK peminatan ya. Saya cari filenya dulu. Jadi untuk teman-teman yang mau ngambil mata kuliah peminatan, cara entry-nya agak sedikit beda ya. Pakai cara yang saya share ini. Oke, next chat. Ada lagi di chat apa? Satu semester boleh nggak ngambil MK peminatan lebih dari 2? Maksudnya gimana Mas Aprianto? Mau diambil mata kuliah peminatan data science sama network spesialisnya? Atau gimana? Halo, halo, halo. Mana yang nanya? Halo Pak, hadir suaranya Pak. Hah? Ini Mas Hasbi yang nanya Mas Makanya, Aprianto. makanya, Kenapa yang nyaut ente? loh kan Bapak bilang halo, ya jelas dong halo dijawab halo Pak. Ah, ya, Halo ya, ya, Pak, ya. Ya, ini tadi mana tuh? Udah benar belum? Yang nanya. ya ini Pak apa Oh, Mas kan Aprianto. di sini di semester 5 kan untuk Mm-mm. peminatan ada sistem jaringan 2 sama apa jaringan wireless untuk yang peminatan network Pak. Mm-mm. Nah, kalau misalnya nambah lagi yang semester 7-nya diambil juga peminatan juga bisa Pak. Bisa. Ini Oh, bisa. tapi ini Mas Aprianto kan? Kan Ah, ah, baru semester 4. iya nanya aja Pak. Oh, untuk kedepannya. Iya, boleh. Kayak misalkan di Eh, nanti contoh ya, di semester 5 kan nggak mau ngambil peminatannya network ya, iya Pak. spesialis jaringan. Nah, misalkan ngambil jaringan wireless mobile, sistem jaringan 2 diambil, masih ada sisa SKS, mau ngambil peminatan lagi di semester berikutnya. Contoh Ya, sistem operasi jaringan sama network programming, boleh diambil, nggak apa-apa. Bisa kok. Gitu ya. siap Pak. Oke. Siap Ada lagi? Pak. Oke, thank you. Mas Aldi, konsultasi di LMS, menunya yang mana, Pak? Oh, emang nih kadang-kadang aturan bikin kita ribet ya, padahal nggak ada menunya. Sorry, ya bercanda, bercanda. Untuk konsultasi di LMS, teman-teman nanti bisa sebenarnya bisa ini apa obrolan nih. Nah, ini kan ada ya. Nah, teman-teman nanti bisa ke sini. Nah, kayak ini ada nih. Tidak ada mata kuliah. Mobil handphone, yang website dan mobil handphone itu tidak ada mata kuliahnya, Pak. Oh, add linknya aksesnya via web aja. Coba misalkan saya balasnya kayak gini. Via browser di desktop. Nah, contoh seperti itu saya balasnya. Terus ada lagi chatting nih misalkan dari Mas Toha. Oh, ini tugas yang sama ya. Nah, boleh via ini ya, boleh via obrolan. Tapi kalau obrolan itu sebenarnya nggak masuk ke channel kelas yang tadi sih. Kalau untuk masuk yang channel kelas tadi, caranya seperti ini. Teman-teman nanti kan saya nggak tahu kalau akses dari teman-teman tuh gimana. Nanti teman-teman bisa open thread atau open diskusi. Nanti baru saya jawab di komentar. Atau teman-teman ada yang komentar di sini juga nggak apa-apa untuk pertanyaannya. Silahkan aja. Nah, nanti saya tetap selalu buka ini nih. Saya buka untuk eh, contoh ya. Saya buka materi. Nah, ini judul materinya adalah Q&A seputar KRS periode 2023.
2024 genap. Nah, contoh seperti ini. Nanti teman-teman bisa komen di sini. Gitu. Oke? Terus pas Hasbi, tapi OT dengan topik hari ini. Kalau OT jangan ntar aja ya. Biasanya kalau Mas Hasbi ini emang agak melenceng sedikit pertanyaannya. Mas Anggi Rahmat Ginanjar, AGR, silakan. Ya, terima kasih Pak. Pak, Yuk. mohon maaf baru join. Hmm. Pak, ini kan saya udah ambil 129. Hmm. Nah, itu total SKS yang diajukan kira-kira berapa Pak? Total SKS yang diajukan. Iya, maksudnya untuk yang semester ini Pak. Oh, dapat maksimalnya bisa berapa? Nah, itu Kan kira-kira bisa maksimalnya bisa berapa Pak? 24. Oh, kan 129 ke 144 kurang berapa sih? 15 ya? 15. Kok ini Iya, 17? Kelebihan nih. kelebihan. Jadi saya hapus satu ya Pak ya? Tadi kan ada kayak apa ya? Mata kuliah pilihan itu Berarti kewirausahaan ya Pak ya? kewirausahaan Yang itu saya jadi hapus. pilihan atau apa? Nggak, ntar lu. Jangan dihapus dulu. Si Iya. kewirausahaan itu kan wajib. Nah, Oh, Mas wajib. eh, Anggi pernah ngambil kewarganegaraan sama bahasa Korea nggak? Sudah pernah Pak. Dua-duanya diambil. Iya, dua-duanya diambil. Itu pilihan. Jadi satu dianulir. Ya udah. Oh, Heeh. Apa bahasa Korea sama kewarganegaraan itu pilih salah satu, nggak diambil dua-duanya. Nah, kalau saya lihat nih ke transkripnya Korea diambil ya. Korea diambil, terus kewarganegaraan kayaknya diambil juga nih. Oh iya, ya sudah. Jadi kelebihan SKS nggak apa-apa ya. Daripada kurang, aman. oh jadi ini saya langsung ajukan aja ya Pak ya? Udah Ya, sesuai ya? betul. Oh gitu, Silakan. baik, Mantap. baik, baik. Tugas akhir Terima kasih Pak dipersiapkan ya. Riyad. Nanti ada Ya, baik, sosialisasi baik. lebih lanjut. Proposalnya disiapkan. Ya, terima kasih Pak Riyad. Oke, thank you. Semangat. Yang lain silakan. Ini Bapak atau Ibu Zoom mau bertanya? Boleh, silakan. Wah, tidak ada. Impostor kayaknya nih. Mbak Julia, mau ditanyakan? Mau ada yang disampaikan? Saya, Pak, Heeh, nggak ada. Kalau nggak ada ya udah. kayaknya belum ada sih. Biasanya di tengah jalan itu tiba-tiba baru, Pak, saya mau ngomong gitu. Oh, terus siapa lagi nggak ada yang nanya? Apa? Saya sudah sejawab, belum terlalu nggak dengar lagi. Mas, apa lagi tadi nanya apa lagi ya? Yang nanya konversi Oh, tuh kayaknya deh, konversi. Pak. Konversi Heeh. bagaimana? Saya kan ambil data science peminatannya, terus saya sekarang intern sebagai full stack. Yang mata kuliah ada hubungannya dengan data science, sorry, dengan si full stack web dev itu nanti dikonversi. Walaupun hubungannya atau irisannya dikit banget gitu ya. Kayak misalkan machine learning atau si AI-nya. Mungkin menurut Mas Falahi nggak ada hubungannya tuh. Tapi ya masih satu rumpun lah, masih bisa diserempet-serempetin, masih bisa dikonversi gitu. Itu aja. Nanti konversi diserahkan ke koordinator MSIB-nya ya. Mbak Julia siapa sih yang waktu itu konversin? Pak Sahid selaku Sekprodi atau Pak Iwan ya? PA? Pak Syahid, Iwani. Pak. Nah, ya nanti. Kalau Siapa? koordinator sekarang iya, Pak Syahid. Ya nanti yang konversi Pak Sahid kan ya? Heeh. Ya, Pak. Nanti aman sama koordinatornya Pak Sahid. Santai aja, yang penting MSIB-nya dijalanin ya. Jangan kita pernah punya yang sekarang sih bagus-bagus, tapi pertama kali ada yang ikut sudah diberikan kesempatan, tapi program MBKM-nya ditinggalkan sama dia. Jadi agak sedikit ada nilai negatifnya ke kita. Mudah-mudahan enggak ya yang sekarang ya. Saya kenal Wakil itu. wajib kelasnya penuh apa ada kelas tambahan? Nah, itu dia yang tadi saya sampaikan. Kalau misalkan kelas tambahan kemungkinan besar pasti akan selalu ada ya. Karena memang kalau kita lihat di sistem akademik, jumlah kelas yang dibuka itu memang masih kurang dari jumlah kelas yang dibutuhkan. Ini total baru ada sekitar 62 kelas. Sedangkan kalau estimasinya
berapa ya? Waktu itu saya share di mana ya Mbak Jun? Saya yang buat saya yang lupa nih. Kebiasaan saya. Bentar. Perkuliahan. Oh ini dia. Ya ini sih hitungan kasar saya aja. Berdasarkan pengalaman waktu dulu saya sempat jadi kaprodi. Jadi sebenarnya untuk total jumlah kelas yang dibutuhkan untuk seluruh angkatan itu sekitar 95 kelas ya. Jadi kalau nanti ada yang menyampaikan ke Buka Prodi sih nggak apa-apa. Mungkin jadi masukan buat dia gitu ya. Masukan yang baik ya. Tanggapan apapun, los. Jumlah kelas yang dibutuhkan sebenarnya 95 kelas. Tapi yang ada di sistem informasi akademika baru 62 kelas. Kalau estimasi saya kan 95, ya harusnya ya 95. Nggak tahu itu hanya estimasi saya aja, mungkin saya salah juga gitu. Tapi kelas yang baru dibuka itu baru ada 62 kelas. Kemungkinan kelas akan dibuka lagi itu pasti akan ada. Jadi makanya teman-teman ini sebenarnya dipantangin aja KRS-nya. Mungkin sehari sekali cek boleh lah sebelum tidur atau pada saat lagi senggang buat ngecek, oh ada kelas lagi nggak ada yang dibuka. Atau ya nanti ada yang sering mantengin, boleh informasikan aja di WhatsApp grup atau di channel apapun, silahkan. Jadi biar teman-teman yang lain tahu. Terus siapa lagi? Mas Ilham, tapi saya masih belum dapat tempat KP magang. Kalau saya ambil magang di semester 7 bisa nggak? Udah dijawab sama Mbak Juan ya. Kalau saya sih modelnya bisa selalu. Cuma ada aturan yang membatasi ya. Ada aturan yang membatasi kalau bisa KP-nya tepat waktu aja di semester 6 ini. Kalau di semester 7 ya kalau bisa sudah TA ya TA aja di semester 7-nya. Jangan sampai tidak TA. Rian, Hmm, untuk TA Pak, kalau hmm, tidak salah saya baca di ketentuan itu kan ada dua pilihan Pak, melalui skripsi sama jurnal. Nah untuk hmm. jurnal itu harus buat laporan juga ya Pak ya. Berarti Laporannya tinggal kopas aja dari jurnalnya. itu soalnya ada kayak ada bab-bab kayak gitu Pak. Kalau yang saya baca di grup itu. Iya. Jadi yang bikin panduan itu sebenarnya sudah melakukan kajian, makanya bab-bab yang ada di laporan tugas akhir itu disesuaikan dengan rata-rata poin atau bab yang ada di publikasi untuk jurnal ilmiah ilmu komputer. Nah, kalaupun nama babnya sedikit berbeda, sebenarnya nggak masalah. Jadi kalau misalkan ada yang ngambil jalur publikasi atau untuk publikasi jurnal, terus, wah kok capek lagi bikin laporan, copy aja laporannya apa, jurnalnya ke laporan. Jadi kok nama babnya tinggal disesuaikan, gampangnya gitu. Oh Yang baik selama Pak. ini saya terapkan sih gitu ya. Oke oke siap Pak. Oke. Makasih Pak. Ya, thank you. Ada lagi? Yang lain? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau ada ditambahkan dari teman-teman Hima? Boleh. Yang baru join, yang belum dapat informasinya, silakan akses di grup kelas atau di grup bimbingan yang ada di LMS ya. Baru 57 anggota. Jadi kalau total bimbingan saya itu sebenarnya total bimbingan saya ini banyak tapi pada kemana ya? Saya total bimbingan kurang lebih ada 231 mahasiswa bimbingan saya. Yang baru join 57 dan gabung sekitar 30-an di Zoom ini. Jadi nanti banyak informasi yang nggak sampai, ya, simak recording ini yang akan saya share di ini ya, WhatsApp group, terus saya share juga di grup bimbingan LMS. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, aman, beres. Mungkin kita bisa lanjut ngobrol santai atau ada yang mau live, silakan. Mau nanya dong boleh. Oh iya, Kalau kan itu kalau di informatika kan SKS-nya 144 tuh minimal atau bagaimana Pak? dia mengikuti standarnya dari Dikti. Jadi ada SN Dikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyatakan kalau misalkan S1 itu minimal SKS yang harus ditempuh agar bisa di yudisium dan mendapatkan gelar sarjana itu adalah Mm-mm. 144 SKS. Jadi Unsia menerapkan batas minimnya adalah 144. Tapi kalau kayak ada case tertentu tadi yang kelebihan 2 SKS, nggak apa-apa, aman. Malah yang aman itu lebih daripada kurang. Kalau kurang nggak bisa di yudisium. Ingat ya, yang yudisium itu atau menentukan kelulusan teman-teman mahasiswa itu bukan dosen, bukan kaprodi,
bukan siapapun, tapi adalah Kopertis atau Dikti berdasarkan semua persyaratan yang sudah dipenuhi. 144 SKS, sudah seminar tugas akhir, dan tugas akhirnya sudah ada output, semua kewajibannya sudah selesai, kayak misalkan masalah administrasi dan lain-lain, submit persyaratan ke Kaprodi atau ke BAA, diproses, diajukan ke Kopertis atau Dikti, dan teman-teman di yudisium. Contohnya seperti itu. Nah, jadi yang meluluskan teman-teman itu proses kelulusannya adalah namanya yudisium. Sidang tugas akhir lulus itu belum lulus, belum yudisium. Terus sudah wisuda, terus statusnya itu belum berubah jadi lulus, itu juga belum yudisium. Jadi contohnya kayak gini. Misalkan PD Dikti, saya cek siapa ya yang sudah lulus. Ya, PD Diktinya belum nih. Dimas. Dimas. Dimas apa? Dimas Ardianto. Oke, saya entry. Nanti ada mahasiswa. Wah, si berasianya mana ini? Si berasia. Oh, ini ada nih. Nah, ini contohnya nih, ada semester awalnya, terus status mahasiswa saat ini belum lulus. Nah, ini belum yudisium. Kalau di pedidiktinya udah berubah, itu baru namanya adalah yudisium. Dan itu nanti akan jadi tanggal yudisiumnya di ijazah teman-teman semua. Tuh ya. Nah, ini kelihatan riwayat status kuliahnya, berapa SKS yang ditempuh, dan riwayat studinya ini ada semua. Jadi yang namanya zaman sekarang ini pemalsuan ijazah, pemalsuan identitas perkuliahan itu nggak ada lagi ya. Semuanya sudah terpusat datanya, tersentral datanya di manajemen dengan baik. Dan ini connect kemana-mana. Perusahaan pun bisa ngecek sini, umum juga bisa ngecek. Jadi kalau teman-teman misalkan ada yang bete, boring sama teman yang aku, wah gue kuliah di ini, cek aja Pedadikti, benar nggak dia kuliah di situ? Cile kayak gitu contohnya. Atau saya ngecek nama saya sendiri. Eh, mana mahasiswa? Oh, masih ada saya. Nah, itu. Status mahasiswa saat ini lulus, nomor ijazahnya ada sekian-sekian, riwayat studinya tuh saya 8 semester karena saya mahasiswa yang cukup berprestasi dalam hal kebandelan, jadi saya 8 semester kuliahnya. Oh, riwayat studinya udah nggak ada ya. Udah kelamaan, udah usang. Cuma datanya masih ada di Pedadikti. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Pak, ntar kami yang ikut. Hmm. Sorry. Oh, enggak, lanjut aja dulu. Oke. Itu kita yang ikut kampus mereka nanti di pedidiktinya berubah kan Pak statusnya, soalnya yang kami yang ikut masih statusnya aktif bukan kampus mereka. Ya tetap aktif karena statusnya cuma aktif aja. Soalnya Aktif, ada Mas Iwan. sudah contohnya lulus. kayak Mas Iwan Oh, coba ditulis. kita lihat Iwan asli. Pakai C kan ya? Iya, PH ya. Asli, Kak. asli, Kalau asli. typo bahaya nih minta di Di mananya kampus Merdekanya? Tuh. bawah-bawah. Oh, di bawah Nah, sini. ya. Oh, ya iya kalau status yang ini ya, tapi kalau yang status yang atas ini semuanya adalah peserta didik baru ya. Nah, ini harusnya memang sinkron. Ya, Kalau belum saya sama sinkron, Julia sama yang lain-lain belum Pak, masih aktif doang di semesternya. Yang lengkap Pak, jangan Julia Resti dong. capek, ngetiknya capek. Kan belum masuk nih, laporannya belum di-push. Oh ini ya, Laporan. ganjil ini ya, Iya. belum Iya, diupdate. Iya, masih Berarti kan aktif. Belum pelaporan di pelaporan ke Pedidikti itu ada 2 kali dalam satu semester awal dan akhir. Nah yang akhirnya kan belum. Nanti Berarti kita diupdate lah. tinggal tunggu aja atau bagaimana maksudnya? Ya mungkin bisa make sure ke Pak Iwan, yang lapor Pak Iwan selaku BAA. Pastikan aja, nggak ada salahnya kan nanya. Pak Iwan juga kan salah satu dosen pembimbing akademik dan dosen informatika. Jadi bisa tuh nanya-nanya ke Pak Iwan. Oke, thank you Pak. Oke, Mas Noto, ada yang mau tanyakan? Tadi kalau Hmm. yang untuk tugas akhir tadi yang jurnal itu kan tetap harus buat laporan. Nah, itu tetap diuji juga atau gimana, Pak? Oh, Setelah diuji publish dong. jurnal. Diuji dong. Oh, tetap diuji. Sampai pucet dulu baru kita luluskan. Oke. Enggak, namanya sebenarnya bukan sidang atau ujian tugas akhir, tapi diseminasi gitu. Nah, diseminasi itu teman-teman tetap aja sih menceritakan apa tugas akhir yang dibuat itu ya sebenarnya tetap diuji. Tapi kata ujiannya nggak terlalu seperti ujian skripsi yang belum dipublikasikan. Kalau teman-teman yang pakai jalurnya atau ngambil skemanya jalur publikasi jurnal, terus jurnalnya sudah publish, jangan beranggapan juga, oh ini udah publish. Kalaupun nanti diuji di sidang ada revisi ya cuekin aja. Nggak gitu juga konsepnya ya.
Setiap publikasi yang sudah publish kan sudah direview tuh oleh reviewer di jurnalnya. Bukan berarti tidak bisa diupdate atau tidak bisa diimprove, bisa diimprove berdasarkan hasil review lagi oleh tim reviewer internal. Contohnya dari sidang tugas akhir atau seminar tugas akhir. Nah, tetap ada sidang atau seminar tugas akhirnya, tapi nggak terlalu kompleks atau nggak terlalu sesulit kayak yang skripsi atau jalurnya project ya. Lebih detail, lebih gimana dan segala macamnya. Dan pengerjaannya lebih mudah sebenarnya kalau untuk yang tugas akhir atau publikasi jurnal. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Pak, mau nanya dulu. Hmm. Waduh, ini moodnya sudah nggak enak, nggak jadi deh. Apa? Tanya, Eh, tanya, tanya, tanya. Nah, Tanya, tanya, kalau tanya. kalau kalau kan tadi Bapak bilang kalau sudah selesai sidang TA kan berarti belum dinyatakan yudisium kan ya? Ya belum. Itu maksudnya prosesnya tuh berapa lama sampai dinyatakan? Maksudnya ada lagi ndak berkas yang perlu dilengkapi, misal Ada, apa ada. gitu? Nanti Ada. diumumkan sama Bapak Ikhwani dan biasanya itu nanti akan adanya. Oh, saya pinjam akunnya siapa nih yang udah tugas akhir nih? Karena lagi saya belum pinjam akun yang lain lagi nih. Saya pakai akun ini aja ya. Aduh, Ini bukan siapa-siapa, ini adik saya. Takut ada siapa itu? kirain kira, Bukan, tenang ya. Ya, bukan, bukan, bukan. Saya bukan kirain Sugar Daddy. kirain akunnya Mas Teguh itu mau dipinjam nih. Oh iya, yang udah tugas akhir Mas Teguh belum. Oh Nanti di belum. sini nih pengajuan yudisium. Nah, ini kan belum nih ya. Nanti akan ada Ya. berkas-berkas yang teman-teman upload di sini. Terus nanti diproses lah Oh. sama Pak Iwan atau BAA gitu. Berarti nanti dikasih pengumuman apa? Yudisiumnya sudah dibuka, silakan diisi berkas gitu atau Betul, betul, betul. oh iya. Biasanya yang diisi itu kayak misalkan aktivitas lainnya selama jadi Hmm? mahasiswa kayak kan misal ikut webinar jadi peserta atau jadi panitia ini itu ikut lomba atau ikut apa-apa segala macam itu yang ada tuh minimal berapa dokumennya atau berapa kegiatan nanti tunggu aja informasinya. Terus syarat-syarat lainnya kayak misal contoh KTP atau ijazah yang sebelumnya yaitu nanti akan diumumkan sama administrasi akademik ya. Nanti teman-teman tinggal lengkapi aja di situ. Oh, itu kenapa Bapak biasa kalau webinar webinar suruh ini sertifikatnya buat kelulusan gitu kan? Betul. Iya. Karena itu kan ada yang namanya kayak SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Mm-mm. Nanti Pak Iwan akan bikin pengumumannya dan itu nanti Mm-mm. teman-teman persiapkan biar pada saat yudisium udah aman semua. Ah, oke oke oke. Terus soal yang Hmm, sudah 144 SKS nih, ceritanya komplit kan tapi masih mau ambil mata kuliah lain. ya nggak boleh lah kita usir. Ya iya, ngapain lagi? Kan Karena sekarang gini kalau kan. teman-teman yang lama-lamain semesternya itu jadi beban operasional kita dalam artian poin kita akan terganggu di poin akreditasi dan segala macamnya gitu. Makin cepat lulus, poinnya makin tinggi buat prodi dan kampusnya. Berarti Kalau kalau udah, saya semester besok ambil bakor masih bisa dong, Pak? masih selama belum beres SKS-nya ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Mungkin ini ada mbak-mbak yang foto profil yang ngadep belakang nih, ngadep belakang terus nggak capek mbak? Boleh nanya? Soalnya namanya Nim doang, saya nggak bisa sebut namanya ya. Ngadep belakang pula nggak kelihatan sama saya jadinya. Mas Hasbi jangan cengar-cengir aja, kering. Suruh nengok. Iya suruh nengok, 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 nengok. Aman? Nggak ada yang tanyakan lagi? Untuk sementara nggak ada, Pak. Mungkin Oke, nanti kalau ada aman lah ya. masuk ke grup aja. Oh iya, mudah-mudahan bimbingan saya selalu aman terus. Aduh, kalau nggak ada yang aman, kalau nggak ada yang, ya kalau nggak ada yang aman atau ada kendala apapun, kayak tadi siapa ya, banyak yang kelas yang bentrok, baru 12 SKS, lupa lagi namanya saya. Saya Pak, Oh, saya. Mas Aji, nanti kontak-kontakan sama saya aja ya, ya personal aja. Ya siapa? Oke, sip, sip.
Kalau nggak aman cari saya lagi. Jangan dicari saya sudah tidak ada di sana. Oke, ada yang bertanya kan? Beres? Oke, kalau beres untuk acara formal atau resminya saya akhiri di sini ya. Jadi recordingnya saya stop. Supaya kalau ada yang mau ditanyakan out of the box dari akademik dan lain-lain, silakan setelah recording ini saya stop. Terus kalau misalkan masih ada yang mau meninggalkan room Zoom ya, dipersilakan. Mungkin ada yang mau istirahat atau melakukan aktivitas lainnya. Terima kasih semuanya sudah hadir di acara malam ini. Mudah-mudahan sukses selalu. Mudah-mudahan nggak ada masalah. KRS-nya tetap semangat ya. Dan segera meraih gelar sarjana ilmu komputernya. Terima kasih banyak semuanya.